Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga pada pembahasan kita di bab 5 tentang pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Pada dua pertemuan lalu kita sudah membahas tentang hukum pertama dan kedua Mendel dan juga penyimpangan semu hukum Mendel. Sekarang kita akan membahas beberapa bentuk soal mengenai pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Jadi tujuan pembelajaran kita yakni diharapkan kepada antum peserta didik dapat menghitung peluang diperolehnya keturunan dengan sifat tertentu dengan menerapkan pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel baik pada persilangan monohibrid dan dihibrid, dan juga memahami pola pewarisan sifat yang terjadi pada kasus penyimpangan semu hukum Mendel. Hukum Mendel tentang pewarisan sifat, ya, sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan lalu, ada prinsip hereditas, yakni menyatakan bahwa pewarisan sifat-sifat organisme itu dikendalikan oleh faktor menurun yang disebut dengan gen. Kemudian hukum pertama Mendel tentang prinsip segregasi bebas. Jadi pada pembentukan gamet, pasangan gen memisah secara bebas sehingga tiap gamet mendapatkan salah satu gen dari pasangan gen atau alel tersebut. Kemudian yang ketiga ada prinsip berpasangan secara bebas atau hukum kedua Mendel. Yakni pada pembuahan atau fertilisasi, gen-gen dari gamet jantan maupun gen-gen dari gamet betina akan berpasangan secara bebas atau asortasi bebas. Kemudian yang keempat adalah prinsip dominansi penuh atau tidak penuh atau intermediate, ya. Kemudian selain itu ada penyimpangan semu hukum Mendel. Sebagaimana kita telah pelajari ada 5 bentuk. Yang pertama adalah epistasis hipostasis, yakni sepasang gen yang menutupi ekspresi gen lain walaupun berbeda alel. Contohnya ditemukannya perbandingan fenotipe 12:3:1 pada persilangan labu putih dan labu hijau sebagaimana telah kita polakan pada pertemuan lalu. Kemudian yang kedua ada kriptomeri, ini peristiwa di mana gen dominan yang karakternya akan muncul jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen dominan ini sendiri, maka karakternya akan tersembunyi atau kriptos, ya. Contohnya ditemukannya perbandingan fenotipe 9:3:4 pada persilangan bunga Linaria marokana merah dan putih. Kemudian yang ketiga adalah polimeri, suatu gejala di mana terdapat banyak gen, ya, yang saling berinteraksi tetapi mempengaruhi karakter sifat yang sama, ya, mempengaruhi karakter atau sifat yang sama. Contohnya ditemukannya 15:1 pada persilangan gandum kulit merah dan gandum kulit putih. Kemudian yang keempat adalah gen-gen komplementer, interaksi antara gen-gen dominan yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Contohnya ditemukannya perbandingan 9:6:1 pada persilangan bunga Lathyrus odoratus putih. Dan juga yang terakhir adalah atavisme, interaksi beberapa gen yang mengakibatkan menghilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan suatu sifat keturunan yang berbeda dengan induknya, tetapi sifat induk akan muncul kembali pada generasi yang selanjutnya. Contohnya hilangnya sifat Jenger, ya, atau Pi dan Rose, dan munculnya sifat walnut dan single pada persilangan ayam. Baiklah, kita akan bahas beberapa bentuk soal. Yang pertama, nomor 1, dalam hukum 1 Mendel dijelaskan bahwa pemisahan alel secara bebas terjadi pada saat apa? Nah, sebagaimana kita sudah pelajari bahwa hukum pertama Mendel itu disebut dengan hukum pemisahan gen sealel atau hukum segregasi gen. Pada pembentukan gamet atau pembelahan meiosis, pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Nah, jadi pada saat pembentukan gamet, alel ini akan berpisah. Ya, ini, ya, terjadi pada saat pembentukan gamet, sehingga jawabannya adalah B. Nomor 2, tanaman ercis memiliki sifat biji bulat, ya, B besar, biji keriput B kecil, batang tinggi R besar, batang pendek R kecil. Jika tanaman ercis biji keriput homozigot, batang tinggi heterozigot, disilangkan dengan tanaman ercis biji bulat heterozigot, batang tinggi heterozigot, keturunan yang bersifat biji bulat batang tinggi sebanyak berapa persen?
Pembahasannya yakni kita silangkan ya yang keriput tinggi ya dengan bulat tinggi ya. Jadi biji keriput ya dengan batang tinggi ya. Keriput biji bulat dan batang tinggi ya. Kemudian gametnya ya, kita pisahkan dari alelnya. Ya, kemudian kita silangkan gametnya atau leburkan antara gamet jantan dan gamet betina. Kemudian akan memperoleh keturunan sebagai berikut. Ya, jadi ada 8 kemungkinan ya. Dengan perbandingan fenotipe F, ini bulat tinggi banding keriput tinggi banding bulat pendek banding keriput pendek. Ya, ini 3 banding 3 banding 1 banding 1. 3 bulat tinggi, ya, 3 keriput tinggi, 1 bulat pendek, dan 1 keriput pendek. Nah, yang ditanyakan di sini adalah keturunan yang bersifat biji bulat, batang tinggi. Biji bulat, batang tinggi. Ya, ini 3 atau 37,5%. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 3, pada persilangan antara tanaman pada bulir besar umur panjang dengan padi bulir kecil umur pendek ya, diperoleh semua F1 bersifat bulir besar umur panjang. Kemudian dikawinkan sesama keturunan F1-nya. Jika keturunan F2-nya berjumlah 640, maka kemungkinan munculnya individu genotipe F2 yang homozigot dominan, B dominan, ya, B dominan, P dominan, P dominan adalah berjumlah berapa? Nah, persilangan di samping ini adalah persilangan antar galur murni, yakni homozigot dominan ya disilangkan dengan homozigot resesif. Hal ini ditunjukkan dari F1-nya yang kemudian menghasilkan heterozigot. Ya. Sehingga jika disilangkan sesama F1-nya, maka kita akan memperoleh ya di mana besar panjang ya itu disilangkan dengan besar panjang ya. Bulir besar umur panjang. Kemudian kita pisahkan alel ini menjadi beberapa gamet ya. Kemudian kita silangkan antara gamet jantan dan gamet betina. Ternyata diperoleh 16 kemungkinan dengan peluang untuk menemukan homozigot dominan B besar, B besar, P besar, P besar adalah 1 dari 16 kemungkinan. Ya, atau 6,25%. Jika jumlah keturunannya adalah 640 biji, maka yang peluang kita menemukan biji yang homozigot dominan atau B besar, B besar, P besar, P besar adalah 1 banding 16. 1 per 16 dikali 640 adalah 40 biji. Ya, jadi yang B besar, B besar, P besar, P besar adalah 40 biji. Soal nomor 4. Pak Budi menyilangkan galur murni tanaman kacang kapri berbiji bulat warna kuning ya, dan tanaman kacang kapri berbiji keriput warna hijau. Persilangan dilakukan sampai keturunan F2 menghasilkan biji sejumlah 3.200 buah. Jumlah keturunan F2 yang memiliki fenotipe berbiji bulat warna kuning dan berbiji keriput warna hijau berturut-turut berapa? Nah, ini juga adalah persilangan antar galur murni. Hasilnya adalah heterozigot ya, B besar B kecil, K besar K kecil dengan fenotipe biji bulat warna kuning. Jika disilangkan sesama F1-nya akan peroleh F2 dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini adalah persilangan di hibrid ya. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dengan yang ditanyakan dalam soal ya ini jumlah dari yang berbiji bulat warna kuning dan berbiji keriput warna hijau. Ya, ini yang berbiji kuning adalah 9 dari 16, sedangkan keriput hijau adalah 1 dari 16 atau 56,25% dan 6,25%. Oleh karena itu, karena jumlah bijinya adalah 3.200 buah untuk keturunan kedua, maka kita bisa menghitung biji bulat kuning itu adalah 9 per 16 kali 3.200 biji atau 56,25% kali 3.200 biji menghasilkan 1.800 biji. Jadi peluang kita menemukan
biji ya, dengan sifat bulat kuning adalah 1800 biji. Kemudian yang keriput hijau adalah 1/16 atau 6,25% kali 3200 biji ya, sehingga menghasilkan 200 biji ya. Jadi keriput hijau peluangnya adalah 200 biji. Jadi jawabannya adalah 1800 dan 200 biji. Soal nomor 5. Persilangan pohon mangga buah bulat manis dengan pohon mangga buah lonjong asam, ya, homozigot dominan dan homozigot resesif menghasilkan F1. F1 disilangkan sesamanya. Jika gen-gen dapat berpisah dan berpasangan secara bebas, pernyataan berikut yang tidak sesuai adalah yang mana? Ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari tentang persilangan dihibrid, ya, ditemukan F2 ya, persilangan dari galur murni ya. Jadi F2-nya adalah 16 ya, dengan perbandingan 9:3:3:1. Jadi D benar ya. Yang kita cari adalah yang tidak sesuai. D benar. Kemudian A, F1 bergenotipe B besar, B kecil, M besar, M besar. Nah, ini adalah salah ya. Tidak sesuai. Karena F1-nya adalah 100% B besar, B kecil, M besar, M kecil. Heterozigot. Ya. Sedangkan yang B muncul sifat baru pada F2, ya benar ya. Jadi ketika F2 ya, muncul sifat besar asam, kecil manis, dan kecil asam. Jadi B ini adalah sesuai. Kemudian yang C, keturunan F1 semua berbuah bulat manis. Ya. F1-nya 100% berbuah bulat manis. Nah, ini adalah pernyataan yang sesuai. Yang D sesuai. Yang E, sebagian besar keturunan F2 memiliki sifat yang sama dengan F1. Sebagian besar F2-nya adalah besar manis. Jadi sama dengan keturunan F1 yang juga besar manis. Di sini salah ketik ya. Ini adalah besar manis, bukan bulat manis. Jadi jawabannya adalah A. Nah, kemudian nomor 6. Di sini ya, ada beberapa interaksi gen ya, yang membentuk karakter pial ayam. Ya, ada walnut, ada rose, ada pea, dan ada single. Nah, persilangan antara ayam, walnut, dan pea menghasilkan keturunan walnut dan rose dengan rasio 3:1. Berdasarkan hasil persilangan di atas, genotipe induknya adalah berapa? Nah, ini ya kita akan mencari genotipe induknya. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, untuk mencari genotipe induk, maka kita bisa melakukan pengujian backcross atau perkawinan balik. Nah, jika pilihan ganda seperti ini, bisa juga kita cek satu persatu ya. Yang hasil rasio fenotipenya adalah 3:1. Namun, mekanisme yang benar adalah kita harus menggunakan pengujian backcross atau perkawinan balik. Ya, kita akan mulai dari keturunannya. Ya, ini yang berbanding 3:1, artinya 75%, 25%. 75% adalah walnut dengan genotipe seperti ini ya. R besar, P besar. Ini bisa R kecil, bisa R besar. Yang ini bisa P kecil, bisa P besar ya. Ya, begitu juga dengan yang ini. Nah, karena 3:1, maka total peluang genotipe keturunannya adalah 4 ya. Jadi ada 4. Nah, kita sesuaikan ya gametnya ini kira-kira yang bisa memenuhi keempat ini apa saja. Ya, kita cek satu persatu, dan kemungkinan besar adalah ini adalah R besar, P besar, ya, R kecil, P kecil, ya, P besar. Nanti akan disilangkan ya, R besar, P kecil, R kecil, P kecil. Silakan, nanti akan memperoleh walnut 3 dan rose 1. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian gamet ini ya, kemudian kita tuliskan di sini, sehingga dari gamet ini kita akan mengetahui genotipe induknya. Yakni R besar, P besar, P kecil dikawinkan dengan R kecil, P besar, P kecil. Jadi jawabannya adalah B. Ya, ini dicek satu persatu ya. Ini gametnya. Sehingga bisa memperoleh keturunan walnut 3 dan rose 1.
Kemudian soal nomor 7. Pada peristiwa epistasis dan hipostasis dominan gen hitam H, epistasis terhadap gen kuning K. Ya, jadi hitam ini walaupun berbeda alel dengan K, itu bisa menutupi K, walaupun K juga dominan. Jika disilangkan tanaman biji hitam dengan tanaman biji kuning dengan genotipe seperti ini, akan dihasilkan perbandingan berapa? Jadi diketahui H epistasis terhadap K besar dan kecil. Ya, maka persilangan H besar H kecil K besar K kecil dengan H kecil K besar K kecil itu adalah, ya, ini gametnya, diperoleh 8 kemungkinan atau peluang, ya. Nah, di sini terlihat ada 4 hitam, ya, 3 kuning dan 1 putih. Berarti jawabannya adalah D. Nah, di sini berlaku, ya, jangan sampai lupa bahwa karena H ini adalah epistasi, jadi menutupi K dengan K, sehingga ketika ada H dominan di sini, maka sudah pasti hitam, walaupun ada K besarnya. Nah, ini adalah penyimpangan semu hukum Mendel. Diperlukan interaksi gen 2 untuk membentuk satu sifat. Misalkan hitam, itu dibentuk dari gen H besar dan gen K besar, ya. Tetapi karena H epistasis terhadap K besar, maka K besar ini tertutupi, sehingga di sini warnanya hitam. Hitam, hitam, hitam. Nah, ini adalah H kecil, sehingga yang menang adalah K besar, kuning, kuning, kuning. Namun di sini semuanya adalah resesif, oleh karena itu dia berwarna putih. Kemudian soal nomor 8. Penyimpangan perbandingan fenotipe F1 pada persilangan dengan dua sifat beda. Misalnya 9:3:3:1 menjadi 9:3:4 yang terjadi pada bunga Linaria marucana disebut dengan, ya, ini adalah pelajaran kita pada pertemuan lalu, ya. Jadi pada persilangan bunga Linaria marucana ini ditemukan perbandingan ungu banding merah banding putih adalah 9:3:4. Oleh karena itu disebut dengan peristiwa kriptomeri. Jadi tertutupnya sifat tertentu jikala dominannya sendiri, ya, seperti ini. Dominannya sendiri, B besar ini sendiri. Oleh karena itu tertutup sifat dari ungunya, ya. Ungu ini syaratnya harus ada 2, A dominan dan B dominan. Ketika salah satunya tidak muncul, maka ungu tidak akan muncul. Kemudian nomor 9, ya. Pada persilangan tanaman Linaria marucana berbunga merah, A besar B kecil dengan berbunga putih A kecil B besar menghasilkan tanaman Linaria marucana berbunga ungu. Ya, seperti tadi. Apabila F1 disilangkan dengan bunga merah A besar A kecil B kecil, rasio fenotipe F2-nya adalah berapa? Ya. Nah, apabila F1 tanaman Linaria marucana berbunga ungu disilangkan dengan berbunga merah, ya, ini merah, ya. Ya. Kenapa dia merah? Karena B kecil, ya. Seharusnya karena dia kriptomeri, ini adalah peristiwa kriptomeri, ya, Linaria marucana, itu tertutupi sifat ungunya apabila tidak ada 2 gen dominan yang muncul secara bersamaan. Jadi A dengan B secara bersamaan baru disebut dengan ungu. Ya. Kalau A saja yang dominan berarti merah. Ya. Kalau B saja yang dominan atau semuanya resesif, itu adalah warna putih. Nah, ini adalah F2-nya. Ya. Di sini kita bisa melihat karena hanya ada 3, ya, ditemukannya gen A dan B dominan secara bersamaan, maka ada 3 kemungkinan kita memperoleh ungu. Dan 3 kemungkinan kita memperoleh merah, dan 2 kemungkinan kita memperoleh putih. Jadi jawabannya adalah A, ya, 3:3:2. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, semoga Allah mudahkan antum dalam memahaminya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.